Kita hari ini akan bertemu dengan seorang pendiri pembangunan musola di salah satu perumahan di Kecamatan Sematang Borang. Ayo, let's go, ikutin kita. Ini adalah suasana perumahan. Masih sangat asri sekali karena penduduknya sudah mulai menanam pepohonan. Penduduknya sudah, warganya sudah mulai banyak. Makanya ada salah seorang bapak-bapak yang dibilang sangat berhati mulia, yaitu kepengurusan pembuatan. Oke, sekarang kita mampir ke rumah. Biasa dipanggil Ustaz Fahrul, nanti kita akan berkenalan. Assalamualaikum. Suasana perkampungan ini sangat sunyi. Ayo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Keadaannya Aku dari sini aja ya. Baik. Maaf nih Pak, nganggu Pak. Waduh, sudah ada kopi nih. rezeki ya, Oke ya. Ini Pak, kita dengar kan di perumahan apa nih, perumahan apa namanya? Grensera. Oh, Grensera. Ini kecamatannya apa Pak? Kecamatannya Sematang Borang. Iya. Kalau kelurahan Sukamulya. Dengar-dengar kita dari ini Bapak salah satu pengurusan pendiri musola di Grensera ini. Itu gimana Pak ceritanya Pak? Coba Pak ceritakan sedikit Pak. Kalau awal pembangunan sih lumayan panjang sih Pak ya. Tapi secara singkatnya pembangunan ini swadaya daripada masyarakat sini juga sih Pak. Masyarakat sini dibantu oleh susunan daripada kepanitiaan. Terus saya sih awalnya dari wakil ini Pak. Oh, jadi ada selain dari Bapak ada pengurusan lainnya Pak? Iya. Jadi ini kita ini di sini alhamdulillah di perkampungan ini nih banyak tempat ibadah. Banyak musola itu ada sih juga bantuannya ada setelah berjalan. Tapi sewaktu kita pengajuan itu belum ada. Jadi kita membentuk suatu panitia, menentukan rapat juga, rapat musyawarah perumahan, mengadakan untuk tanya jawab masalah pembangunan musola. Bagaimana kalau kita bangun musola di perumahan kita ini sebagai sarana tempat ibadah, ya kan? Pasum bahasanya itu kan, fasilitas umum, salah satunya tempat ibadah kan. Waktu itu dirapatkan ada 3 titik tempat. Pertama itu di depan, di tengah, sama di belakang setelah di rembukan. Oh, jadi sudah rembukan, rapat warga Pak ya? Rapat warga, rembukan, kita tentukan ada 3 titik. Sebagian pun pecah 3 lokasi ya Pak? Opini masing-masing dengan argumen yang sama. Di depan ya karena ya memang kan ya namanya fasilitas umum khususnya musola itu awalnya kelihatan dari depan ya. Di perumahan itu di depan ya kan. Di depan kita kendala masalah air, di sini air bersih.
Oh jadi di sini belum ada air bersih Pak? belum ada waktu itu ya, apalah pokoknya ada sesuatu dan halnya tidak bisa masuk untuk fasilitas air bersih di sini. Ada pipanya itu di depan ada, tapi untuk masalah masuk ke perkampungan ada. Zaman dulu itu ada penolakan dari warga dengan alasan kita itu swasembada air, di sini airnya bersih katanya untuk daerah sini. Tapi ini kan pada, perumahan. pada kenyataannya Pak gimana Pak? Air Iya, kalau untuk perkampungan iya bersih. Tapi ini kan perumahan ini kan diolah atas tempat lahan gambut, yang diolah jadi perumahan. Ya otomatis tanahnya tanah rawa. Di oh, jadi sini airnya masih berkarat Pak ya? berkarat itu karena air gelam ini Pak, hutan gelam ini. Jadi ya kalau gelam itu getahnya gitu. Jadi kalau untuk dikonsumsi belum terlalu baik ya Pak ya? Belum terlalu baik karena kadar karatnya tuh lumayan tinggi. Nah, jadi kembali ke cerita 3 tempat tadi, di tengah itu tetap juga susah kita untuk kalau kita ciptakan pompa air seperti sumur bor begitu kan, biayanya juga lagi kan. Kalau sumur bor itu iya kalau sukses, kalau tidak sukses sudah buang biaya. Nah, opsi yang terakhir itu di belakang. Pertama dari lokasinya, nah itu lumayan besar walaupun ukurannya trapesium agak sedikit miring, tetapi untuk fasilitas air kolam retensi itu lebih dekat. Oh iya. Nah, ada kolam retensi di belakang itu. Jadi ada tiga opsinya. Pertama karena untuk pengambilan air wudhu mengambil dari kolam retensi itu sudah dekat, tidak terlalu memakan biaya yang lumayan gede. Kalaupun untuk membuat pompa air, tinggal buat saluran, bisa untuk berwudhu. Kedua, lokasi setelah diukur lumayan besar dari tempatnya. Memang besar yang paling depan, tapi kan depan itu kita ingin jadikan sarana olahraga. Oh penghijauan ya Pak? Ini sarana penghijauan. Iya betul. Nah, terus yang terakhir kita itu pengen merekrut jemaah itu tidak hanya dengan perumahan saja. Perumahan ini akan dibangun nantinya Grand Sera 2 kemarin itu baru mau bangun waktu itu. Oh, Baru mau ada sih sudah berbangun tapi belum ada penghuninya. sekarang Nah, ini Pak? Sekarang ini yang alhamdulillah Sudah lumayan banyak Pak? udah loh kurang lebih 12 kakak. Jadi total keseluruhan untuk kepala keluarga di perumahan Grand Sierra ini kira-kira lebih kurangnya berapa? Kalau Secara keseluruhan Secara antara Grand Sierra 1 sama Grand Sierra 2 lah ya. 150 lebih lah Itu sudah lumayan sekali ya Pak. Sudah lumayan sih 180-an lah. Seharusnya dari pihak perusahaan air bersih itu sudah bisa untuk menyalurkan saluran air bersih sih Pak. Itu Harapannya gimana Pak untuk kedepannya? harapan kedepannya Air bersih nih Pak, air bersih pastilah Pak. Fasilitas air bersih itu sangat-sangat dibutuhkan oleh warga sini ya Pak ya? Oleh Dengan warga kondisi sini, lahan ya. gambut seperti ini ya Dengan Pak. lahan seperti ini ya. Kalau perumahan kan itu kan identik orang perkotaan yang pindah Ya. nah, masuk ke daerah yang belum mencukupi untuk air bersihnya sih agak riskan gitu Pak ya. Agak susah ya gitu kan. Jadi harapan kita ya dari pihak pemerintah bisalah untuk survei atau melihat keadaan daripada lokasi kita ini, dan harapan kedepannya ya dibangunkan nanti kita dengan swadaya masyarakat ini. Kalaupun ada biaya untuk pembangunannya ya kita bicarakan berapa total harus yang kita gelontorkan untuk pembuatan air bersih ini, dengan sistem apa misalnya. Kalau memang dari PDAM sendiri sudah turun, alhamdulillah kan. Ini kembali lagi ke musola nih Pak. Untuk dana Sambil diminum Pak. ya terima kasih Pak. Untuk dana yang sekarang sampai musola bisa berdiri itu kira-kira dari perusahaan Iya, ada beberapa perusahaan yang lumayan banyak sih Pak. jadi donatur ya Pak. Lumayan Bisa banyak. disebutkan salah satunya aja Pak. Lumayan banyak sih Pak. Kalau dari catatan saya itu proposal yang sudah masuk itu cuman dari pihak-pihak panitia belum ada yang maintain juga sih. Ini dari BTN Syariah sudah pernah kita ajukan, kemarin belum sempat kita tanyakan. Dari BTN Syariah
BTN Konven belum ada tanggapan dengan apalagi untuk covid seperti ini Nah, kan. suasana ini pandemik ini ya, Pak. Pandemi ini agak sulit ya. Ini kan. Jadi perusahaan yang sudah mengucurkan dananya atau Lumayan, kita juga ada bantuan dari Dewan dari Partai anggota Dewan Keamanan, juga dari Partai Amanat Nasional, Pak Ruspanda Karibullah itu ada juga bantuan ke kita untuk musola ya, Pak. untuk musola kemarin untuk biaya upah tukang untuk mengeramik lantai kemarin itu dari beliau. Oh iya, Pak. Kalau untuk keramiknya kita alhamdulillah dapat bantuan dari Pak Mayo Salim. Pak Mayo Salim itu Oh, dari angkatan ini, Pak. dari angkatan darat. Beliau rumahnya di depan SMP 29 itu. Beliau alhamdulillah bantu. Itu pun koneksi dari Pak ini kita, penasihat kita, Pak Poniman. Pak Poniman itu iya, warga itu sini juga ya, Pak? Warga sini, cuman beliau tidak bertempat tinggal di sini. Tapi kalau untuk keagamaan ini alhamdulillah support daripada beliau itu bagus banget, Pak. Jadi beliau ada rekan teman kecil lah itu ya, teman kecil. Jadi dia bilang nanti coba kita bantu untuk masalah keramik, kita bantuan dari Pak Mayo Salim ini. Untuk atap ini banyak kalau mau diceritakan tuh ada bantuan semen, karena ini udah proses naik dinding nih, dari awalnya sih lumayan banyak dari tetangga kita juga seperti Pak Dekasir itu supportnya juga seperti penasehat, dia pun support dari awal. Pondasi awal itu swadaya daripada perumahan. Kita mintain bantuan keliling, dapatlah waktu itu 7 juta lebih untuk pondasi awal. Pembangunan awal tuh kita kerjakan malam, karena kan di sini pekerjaannya tuh rata-rata serabutan. Kalau untuk kerja kantoran bisa dihitung, Pak. Iya. Nah, bisa dihitung. Jadi kalaupun untuk kerja pagi atau gotong royong 1 minggu sekali dilakukan sih, tapi tidak terlalu optimal. Untuk lebih mempercepat terjadinya pembangunan tempat ibadah, kita optimis malam juga dikebut. Jadi selesai ba'da isya, sholat isya, berkumpul di lokasi yang sudah kita tentukan ya, mulai dari merakit besi untuk pondasinya itu mulai kerja merakit besi. Itu gotong royong itu, Pak? Gotong royong swadaya daripada masyarakat dan dibantu juga dari kepanitiaan. Nah ini maaf nih, Pak. Nah, ini sekali lagi nih, Pak. Saya dengar kan Bapak sebagai kepengurusan musola ini bisa dibilang istilahnya apa ya, meninggalkan untuk mencari nafkah, membagi-bagi waktu demi rumah ibadah ini, Pak. Itu gimana ceritanya tuh, Pak? Itu sih wajar sih, Pak, karena tanggung jawab daripada kepengurusan kan. Pencarian dana itu kan ya kita, kalau proposal itu kan memang harus di-maintain ke perusahaan, relasi teman-teman, namanya kita membantu. Kasarnya itu modal mulut sih, Pak. Karena kan soalnya dari pokok perumahan kita tahu keadaan dompet lah bisa diukur kan. Jadi mau tidak mau ya kita harus dari kepanitiaan untuk dibantu. Nah itu gimana Bapak cara membagi waktunya? Sedangkan Bapak kan harus bekerja untuk menafkahi keluarga juga. Ya mungkin kuasa dari Allah juga sih, Pak. Kita kan gojek, Pak. Oh, Kita gojek. Iya, jadi gojek sambil ngojek. Kalau kira-kira hari ini sepi, ya kita bilang kerja sama Allah aja. Bangun musola. Oh, Kerja jadi sama Allah, jadi jalan nih ke rumah teman-teman yang kira-kira yang lumayan rezekinya kan. Ya kita sedikit banyak dakwah, ajak ini kan. Itu niat pertama sih. Niat dalam hati sih gimana caranya sebanyak mungkin ngajakin temen untuk ibadah. Oh jadi Bapak membagi waktu untuk mencari nafkah, terus juga untuk pembangunan musola. Pastinya. Berarti diniatan di Dakwah kemudian sih, Pak. hari di kemudian harinya itu kalau rezeki ada aja nanti apa? Oh pasti kalaupun memang kita yang punya rezeki secepat mungkin diselesaikan. Nah, programnya panjang itu loh, Pak. Programnya panjang. Nanti kita bawa tempat bikin TPA Al-Quran kan.
alhamdulillah sudah berjalan sih ini. Oh, sekarang sudah 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 alhamdulillah. berjalan ya Pak. Sudah berjalan, dikelola oleh Pak Ustadz Bayu Suhardi, sarjana ekonomi. Oh Tetangga itu. kita itu. Oh warga sini juga. Warga sini di blok A32 itu. Nah, beliau antusias untuk membantu kita karena kan alhamdulillah ini sudah berjalan, sudah berjalan kurang lebih 1 minggu lebih nih. Nah, tempat ibadah sudah kita ini. Beliau tempat pengajiannya awalnya di rumah beliau. Karena kita lihat kondisinya jemaah murid itu udah lumayan banyak, kurang lebih 50-an ya. Lumayan Pak. 50-an nih. Kita kasihan ya warga sini-sini juga nih. Gitu kan. Nah, bagaimana kita konsultasi sewaktu beliau sholat jemaah, kita konsultasi gimana kalau sarana tempat pendidikannya dialokasikan ke musola dengan harapan meramaikan musola. Musola kita ini alhamdulillah udah mulai aktif kan, meramaikan musola. Kita konsultasi, alhamdulillah support dari beliau, disetujui. Beliau juga kendala di pengajar. Nah, jadi kita bersinergi untuk membantu, dibantu oleh istri saya juga dalam pengajiannya, dan ada lagi ustazah yang lain di daerah sini ada juga. Jadi Bapak ini Pak Fahrul lah biasanya ya Pak. Nah, dipanggil. Pak Fahrul ini dia membagi waktu untuk mencari nafkah. Di sela-sela waktunya juga dia harus menyelesaikan pembangunan musola. Bapak ini sangat mulia sekali, ini patut dicontoh nih. Ini sekarang ini Pak, harapannya ke depannya apa nih Pak kepada pemerintah? Siapa tahu ada yang mendengar nih Pak. Mungkin musola yang didirikan itu masih banyak yang kurang. Saya dengar masih banyak yang kurang ya Pak. Sangat membutuhkan sekali bantuannya. Nah coba Pak, ini apa nih Pak harapannya ke depan nih Pak kepada pemerintahan atau perusahaan-perusahaan yang sudah kita ajukan proposal bantuan dananya Pak. Harapan ke depan mohonlah uluran dana untuk mempercepat pembangunan daripada musola Al-Ikhlas perumahan Grensera ini, agar bisa kita menciptakan bibit-bibit ulama setidak-tidaknya mengerti agama. Itu saja sih kedepannya. Nanti anak-anak didik kita itu diharapkan nantinya dia tahu akan agamanya, hafal akan Al-Quran, itu yang pasti. Hafiz, kita ciptakan hafiz Quran walaupun dengan keadaan seadanya. Kita juga nanti mohon bantuan nanti kalau memang ada dari pihak Pemkot untuk turun langsung ustadz-ustadznya melihat kondisinya kita ini untuk membantu daripada sisi tata cara baca Al-Quran secara cepat bagaimana. Karena kita juga kan untuk baca Al-Quran saya juga kan masih terbata-bata. Saya pun ingin belajar. Jadi intinya sama-sama belajar ya Pak. Ya, ingin belajar sambil kita dakwah, membangun agama Allah ini, meramaikan musola, menciptakan suatu bibit-bibit yang memang tahu akan agamanya. Dan lagi di sini kan lumayan sepi Pak. Masih belum berani untuk tinggal di perumahan ini karena kondisi air. Oh iya, air bersih tadi kendala kan air bersih tadi. Dan kita berdoa semoga dari aparat pemerintah pun mau membantu untuk proses air bersih ini. Jadi diharapkan nantinya mungkin pembangunan musola lebih ramai lagi jemaahnya insyaallah. Di sini untuk penerangannya kira-kira sudah ada belum Pak ya? Kalau penerangan sih ada karena rumah-rumah. Tapi kemarin sudah sempat kita ajukan ke Dewan juga. Kita ajukan ke Dewan untuk proses penerangan, masih dalam proses. Jadi belum terpasang ya Pak? Belum terpasang, kendala COVID Pak. Jadi harapannya ke depannya mudah-mudahan secepatnya penerangan terpasang jalan. ya. Pertama mungkin ya itu tadi kemarin sudah sempat kita maintain dari beliau, katanya sempat kita sudah ajukan karena keadaan COVID ini. Keadaan COVID, mohon bersabar. Tetap beliau akan usahakan masalah penerangan jalan. Saya ikut berdoa nih Pak, semoga mudah-mudahan pembangunan musolanya lancar. Karena di sini saya lihat kan warganya sangat kompak sekali. Antusiasnya Antusiasnya sangat tinggi ya Pak. Untuk masalah Mudah-mudahan
pembangunan musolanya, rumah Allahnya cepat terselesaikan. Amin, amin. Apa yang kurang bisa terpenuhi. Amin. Ya pokoknya intinya apa yang diharapkan oleh warga sini semoga dikabulkan, ada rezekinya. Dan saya juga kan mungkin bisa berdoa dulu sementara ini, Pak. Amin. Itu kekuatan doa lah, Pak. Kekuatan doa itu lebih dari segalanya. Allah mengatakan barang siapa tidak mau berdoa kepada Allah itu dikatakan sombong. Setan turun dari orang yang benar-benar mulia, dari suatu makhluk yang mulia, paling kuat ibadah, paling segala-galanya, cuma satu kesalahannya, sombong. Turun dari surganya Allah ke muka bumi ini. Jadi itu yang kita takutkan, sangat kita takutkan, kesombongan. Sombongan itu pakaiannya Allah. Kita aja pakai pakaian orang, kalau nggak sesuai sama kita tuh nggak enak. Gimana caranya? Ya kita tuh yang pantas di diri kita aja. Nah, apa yang pantas dari seseorang hamba? Ya berdoa, minta. Itulah harapannya. Kalaupun bisa minimal. Jadi ya selain ibadah, tempat ini sarana-sarana untuk ibadah kita bisa juga. Ya ini cerita ini menarik nih. Bapak ini dia membagi-bagi waktu demi rumah Allah untuk kepentingan bersama. Dia juga beliau ini mengorbankan waktunya lah, bisa dikatakan mengorbankan waktu untuk kepentingan umum. Dan harapannya juga kan apa yang dikerjakan itu bisa dinikmati oleh bersama-sama. Jadi beliau ini mulia sekali, patut dicontoh. Ini menarik sekali nih. Saya juga kan bersyukur juga bisa bertemu beliau ini, Pak Fahrul ya Pak. Nanti kita bisa melihat-lihat ke lokasi musola ya Pak. Boleh. Jadi kita ini mengganggu jadinya Pak. Oh iya, Pak. Ya beginilah Pak keadaannya. Kita kerjanya serabut. Lokasi musola. Woi Pak, apa kabar Pak? Beliau waktu kita kami. Banyak nih Pak. Oh, iya Pak. Ini itu namanya lokasi di belakang Yang ini. perumahan yang kondisinya ini kalau hujan Ini belakang ini Pak. Taruh sini dulu ya rokoknya. yang pengeras suara. Oh ini yang ngeras ini Pak ya. Tapi yang terkendala dana pengumpulan dana dulu. Kalau begitu dananya ada, kalau bertahap gitu. Ada dana bangun, ada dana stop. Ini swadaya juga Pak. Ini alhamdulillah ini relasi dari Pak Kondaman, musola mereka yang urung, tapi karena sudah duluan bangun dihibahkan ke kita. Oh ini kondisi musolanya Pak. Iya. Ayo. Ini karena pembangunan ini tenda pakem persatuan amal kita sudah ada pakem juga. Oh sudah ada pakem ya Pak. Sudah ada pakem juga yang berjalan duluan. Oh jadi pakem itu lebih duluan daripada lebih dulu musola ya Pak. Lebih musola, jadi ini sudah sekarang untuk gudangnya dan dalam keadaan ini masih serabutan lah. Sementara ini jadi kelihatan agak berantakan. Jadi ini ukuran musolahnya, total ukuran dalam ini isi dalam itu 8 kali 8 Bangunan. Untuk bangunannya 8 meter kali 8 meter, terasnya 2 meter. Jadi musola ini cukup lumayan besar juga. Ukurannya hampir menyamai masjid. Ya 8 kali 8 ya Pak bangunannya ya. Menyamai masjid.
Ini makanya lumayan besar. Oh, jadi pintunya belum ada. Keadaan lah, mohon dimaklumin gitu, Pak. Iya, Pak. Wah, ini menarik ini. Bagus sekali ini, Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kalau atap yang kemarin kita ruling dari ada yang nyumbang semen, kita jadikan taso karena prosesnya sudah naik tinggi kan, kita jadikan taso, sudah terkumpul kira-kira cukup untuk pembangunan atap, kita lakukan pembangunan atap. Ini sudah ada listriknya, Pak? Listrik alhamdulillah sudah ada listriknya. Ini sumbangan dari hamba-hamba Allah. Lampu masih banyak juga sih yang kurang-kurang. Ya, kondisi ini gudang untuk sementara gudang pakem, masuk juga gudang pakem. Oh, jadi ini peralatan pakem. Peralatan pakem. Rencananya ini gudang musola buat sound system. Masih begini, masih berantakan juga. Pakemnya kayaknya sudah agak lumayan Sudah berjalan kurang lebih 3 tahun. Kurang 3 tahun lebih. Jadi ini pendinginnya belum ada nih, Pak. Seperti kayak kipas atau AC alam. Masih AC alam ya, Pak. Ini pun pengeras suara ini bantuan dari tetangga kita juga, tetangga perumahan ini meminjamkan dulu sementara sampai ada bantuan dari pihak-pihak yang kira-kira ingin membantu, kita kembalikan. Atau dana dari Saya sendiri proposal dan swadaya masyarakat yang ingin membantu akan kita kembalikan sementara untuk pengeras. Beliau meminjamkan. ini sudah lumayan ya, Pak. Alhamdulillah untuk sarana ibadah sudah bisa kita Sementara bisa dipakai ya, Pak. Walaupun masih seadanya ya, Pak. tempat air wudhu di samping. Oh, sudah ada ya, Pak. Di belakang ya, Pak. Ini sih tempat saluran. Air wudhu. Walaupun ya agak ini tapi untuk wudhu ya sama. Oh, jadi pakai ini ya. Ini alhamdulillah juga wadahnya dari salah satu warga juga menginfakkan ruangannya ini dibantu pihak-pihak yang lain. Ini rencananya inilah sudah ada subsistengnya. Rencananya ini WC di sini, toilet perempuan itu akan step bangunan. Di sini toilet perempuan, toilet laki-lakinya di sebelah sana. Tapi belum terpakai, Pak. Belum bertahap. Nah, ini memang kondisi airnya seperti ini campur air hujan ini, Pak. Campur air udah. Nah, alhamdulillah kalau ada air hujan wudhunya enak. Sekarang ini darurat dulu lah. Tapi untuk air udah masih bisa lah ya, Pak ya. Masih bisa. Karena di suatu hadis mengatakan air wudhu itu kalau sudah lewat daripada 2 kula, 2 kula itu 2 kubik ya, Pak. kurang lebih itu sudah sah untuk yang berwudhu. Jadi sudah nggak mustakmal gitu kan. Sudah, walaupun dipakai ini masih bisa untuk air wudhu. Ini juga bantuan dari bawah biar tidak terlalu plong gitu kan ya. Hujan ini habis ini bakal hujan. Kalau hujan masuk semua airnya. Jadi dari masyarakat bantu, ada warga yang ini papan iklan ambil untuk menutup dulu sementara. Jadi harapannya ke depan nanti untuk pembangunan musola ini mudah-mudahan
ada perusahaan atau ada pihak pemerintah yang mengulurkan dananya, menyalurkan dananya untuk pembangunan rumah ibadah ini. Untuk sementara Pak, terima kasih ya Pak waktunya ya Pak. Mudah-mudahan Pak terselesaikan, kekompakan tetap terjaga ya Pak. Nanti boleh kita tayangkan videonya ya Pak. Silakan. Oke. Terima kasih ya Pak.